konsep dasar filsafat dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Secara umum, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah upaya manusia untuk mencari jawaban yang mendasar dan menyeluruh tentang kenyataan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Tujuan filsafat yaitu mencari kebenaran yang mendalam, memahami hakikat segala sesuatu, dan memberikan landasan berpikir yang logis dan kritis. Untuk memahami filsafat, kita perlu mengenal cabang-cabang utamanya. Yang pertama, ontologi. Ontologi mempelajari hakikat realitas atau keberadaan. Contohnya, apa yang benar-benar ada. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas hakikat pengetahuan. Contohnya, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan metode belajar dan sumber kebenaran dalam pendidikan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi mengkaji nilai-nilai yang terbagi menjadi etika, yaitu nilai baik atau buruk, estetika, nilai keindahan. Dalam pendidikan, aksiologi berhubungan dengan nilai, moral, dan karakter yang harus dikembangkan. Filsuf Bertrand Russell, di tulisannya dia pernah mengatakan, jika segala sesuatu harus memiliki sebab, maka Tuhan juga harus memiliki sebab. Jika ada sesuatu yang bisa ada tanpa sebab, maka dunia pun bisa saja ada tanpa sebab, sehingga argumen itu tidak punya validitas apapun. Jika Tuhan hanya memberi petunjuk samar, lalu menyerahkan seluruh beban pencarian kepada manusia, bagaimana dengan mereka yang lahir di tempat dan waktu yang salah? Bagaimana dengan anak-anak yang dibesarkan tanpa pernah mendengar satupun konsep tentang Tuhan? Apakah mereka layak dihukum hanya karena tidak percaya pada sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dengan memadai kepada mereka? Jika kita meminta bukti, kita dianggap menuntut terlalu banyak. Di titik ini muncul semacam absurditas moral. Kita diminta percaya kepada sesuatu yang tak tampak, tak terdengar, tak bisa diverifikasi. Kita diminta membangun seluruh makna hidup kita atas dasar yang tak bisa diuji. Dan ketika kita bertanya, ketika kita ragu, ketika kita tidak mampu menerima, yang disalahkan malah kita yang bertanya. Kita dianggap keras hati, kita dianggap kurang iman, tapi yang kita inginkan sebenarnya sederhana, yaitu kejelasan. Filsafat pendidikan adalah penerapan konsep-konsep filsafat untuk memahami, menilai, dan mengarahkan proses pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan dasar bagi tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, hingga penilaian. Dengan kata lain, filsafat pendidikan menjawab pertanyaan untuk apa kita mendidik, apa dan bagaimana isi pendidikan harus diberikan. Dari mana asalnya semua pengetahuan kita? David Hume, seorang filsuf Skotlandia, memberikan jawaban yang mengguncang dunia filsafat. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Bagi Hume, manusia bukanlah makhluk yang dilahirkan dengan ide bawaan. Semua yang kita tahu berasal dari apa yang kita lihat, dengar, rasakan, cium, atau alami. Namun, ia juga mengingatkan bahwa otak kita sering menipu dengan membuat hubungan yang tidak benar-benar ada. Contohnya, ketika melihat matahari terbit setiap pagi, kita menganggap itu akan selalu terjadi. Tapi, menurut Hume, ini hanyalah kebiasaan pikiran kita, bukan jaminan. Dari sinilah lahir kritiknya terhadap gagasan sebab akibat. Hume menunjukkan bahwa kita harus selalu kritis terhadap asumsi yang terlihat pasti. Jadi, bagaimana kamu memastikan bahwa apa yang kamu yakini sebagai pengetahuan benar-benar berdasarkan pengalaman, bukan sekadar kebiasaan? Filsafat pendidikan memiliki fungsi memberi arah dan tujuan pendidikan, menentukan nilai-nilai yang perlu dikembangkan, memberi dasar bagi kurikulum, menjelaskan hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta mengkritisi praktik pendidikan yang ada. Pendidikan harus lepas dari model yang mengisi botol kosong. Pendidikan yang hanya terdiri dalam mendengar dan membaca teks yang sudah disediakan tidak mungkin membuat orang menjadi kritis. Ruang lingkup filsafat pendidikan biasanya meliputi dua aspek utama,
Yang pertama, landasan ontologis pendidikan, membahas hakikat peserta didik, pendidik, dan pendidikan itu sendiri. Contohnya, apa hakikat manusia, bagaimana sifat peserta didik, dan apa tujuan utama pendidikan. Yang kedua, landasan epistemologis pendidikan, membahas bagaimana proses pengetahuan diperoleh dalam pendidikan. Hal ini mencakup metode pembelajaran, teori belajar, sumber pengetahuan, dan cara peserta didik memahami konsep. Yang ketiga, landasan aksiologis pendidikan, membahas nilai-nilai yang harus dihasilkan pendidikan. Misalnya, pendidikan karakter, moral dan etika, nilai estetika dan kreativitas, dan norma sosial yang harus ditanamkan. Dan keempat, implikasi dalam praktik pendidikan. Ruang lingkup ini membahas bagaimana filsafat diterapkan dalam perumusan tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum, peran pendidik dan peserta didik, metode dan strategi pembelajaran, serta penilaian dan evaluasi. Filsafat pendidikan mempunyai aliran-aliran seperti perennialisme, pendidikan menekankan nilai universal dan abadi, esensialisme, fokus pada pengetahuan dasar dan disiplin, progresivisme, pendidikan berpusat pada siswa dan pengalaman, rekonstruksionisme, pendidikan harus memperbaiki masyarakat, dan eksistensialisme, kebebasan dan tanggung jawab individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan upaya mendalam untuk memahami realitas, pengetahuan, dan nilai dalam pendidikan. Filsafat berfungsi sebagai landasan untuk menentukan tujuan, kurikulum, metode, pembelajaran, serta nilai-nilai yang harus dibentuk. Ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup ontologi yang membahas hakikat manusia dan pendidikan, epistemologi yang menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh dan diajarkan, serta aksiologi yang menekankan nilai, moral, dan karakter yang perlu dikembangkan. Dengan memahami ketiga aspek ini, proses pendidikan menjadi lebih terarah, bermakna, dan mampu membentuk peserta didik secara utuh. Pendidikan bukan hanya tentang menghafal fakta di kelas dari masa muda hingga dewasa, melainkan proses umur hidup yang bahkan orang dewasa dapat dilatih dan dididik. Pendidikan pun bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, melainkan juga tentang mengembangkan manusia seutuhnya. Prinsip Plato adalah orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh. Sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Jadi di sini adalah konsep pendidikan di dunia itu sangatlah penting. Kenapa penting? Karena kita semenjak dari kita kecil sampai kita dewasa, kita harus terus belajar. Kita harus terus mengeksplor perkembangan dunia, bahwa dunia ini terus berkembang. Dunia ini ada zaman-zaman yang berbeda dari setiap zaman. Iya, dari setiap zaman itu harus kita pelajari sesuai dengan zaman yang kita tepati. Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting untuk kita memperoleh atau mencari pengetahuan sumber dari arti apa itu kehidupan, serta bagaimana dunia bekerja dan bagaimana cara kita mempekerjakan dunia. One is the loneliest number that you